Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Ini hari Minggu pada kemana aja nih? Kalau aku di rumah aja ya teman-teman, gak ada kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah juga Surabaya itu tadi pagi dini hari jam 2 dini hari itu hujan teman-teman, dan itu tuh deras banget gitu. Dan pagi ini juga cuacanya mendung. Tadi sempat aku ke pasar itu udah gerimis-gerimis gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ceritanya aku tuh hari Sabtu itu nggak ngapa-ngapain teman-teman, nggak masak, nggak beberes dan lain sebagainya. Karena anak aku tuh dari pagi tuh rewel banget, jadi suami aku nyuruh aku untuk nggak ngapa-ngapain dulu gitu kan. Takutnya nanti aku lelah, terus anak lagi rewel gitu malah aku kebawa suasana kayak gitu teman-teman. Biasalah ya teman-teman, kalau emak-emak itu punya dua apa ya, punya dua muka gitu, kadang jadi macan kadang jadi ibu peri, tapi tetap aja yang dicari emaknya kan. Dan sampai sore anak aku tuh masih agak rewel sedikit ya teman-teman. Akhirnya suami aku berinisiatif untuk ajak anak aku tuh cuci motor kayak gitu. Siapa tahu kalau misalnya dia main air, main busa-busa kayak gitu, dia agak anteng kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu, suami aku cuci motor, terus aku juga jaga, takutnya dia naik ke teras kayak gitu kan teman-teman, terus kepleset. Jadi ya udah aku jaga, suami aku cuci motor dan main-main gitulah sama anak aku. Akhirnya sampai jam 5-an itu aku bilang sama suami aku untuk jaga anak supaya aku itu bisa beberes, nyuci baju dan lain sebagainya. Karena mau nggak mau ini harus kita kerjain kan ya teman-teman. Karena ini cucian tuh dari pagi dan sampai perabotan aku tuh habis nggak tersisa. Udah mah tinggal sedikit kan yang kemarin aku sisain waktu aku pindahan ke Lombok itu. Jadi nggak terlalu banyak juga aku punya perabotan kan ya teman-teman. Akhirnya kita bagi tugas ya teman-teman. Suami aku mandiin anak aku, terus bacain buku cerita dan lain sebagainya. Aku langsung tutup pintu dapur dan langsung eksekusi semua kerjaan aku sampai selesai. Dan itu juga anak aku lagi teriak-teriak ya teman-teman, karena dia mungkin gak mau pulang. Suami aku tadi ajak main sebentar gitu ke halaman gitu kan, sore-sore gitu, dan dia tuh gak mau pulang. Aku sih mikir ya teman-teman, kenapa anak aku tuh suka rewelan kayak gitu. Mungkin dia bosan di rumah gitu kan, udah gak ada TV, dia juga gak punya teman main, cuman aku aja gitu kan. Terus juga ke teras itu juga gak terlalu aku bebasin. Aku tuh khawatir ya teman-teman, karena di depan teras aku, di depan rumah aku ini ada semak-semak kayak gitu loh teman-teman, ada tanah kosong dan itu ada airnya, terus juga ada rumput-rumput kayak gitu loh teman-teman. Kayak emang ini kan perumahan di sini tuh kayak bekas sungai atau apa ya, rawa gitu teman-teman. Jadi aku tuh khawatir, yang paling aku khawatirin tuh ada ular gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak terlalu bebasin gitu. Mungkin nanti kalau udah di Lombok sih aku bebasin dia untuk main di perkarangan rumah gitu. Dan itu aku udah selesai untuk lap-lap kompor, terus dinding dan lain sebagainya. Ini aku lanjut mau cuci piring supaya nanti habis cuci piring ini aku bisa nyuci baju. Nah ini tuh cucian piring banyak banget ya teman-teman. Aku tuh nggak, dari pagi itu bener-bener nggak cuci piring, dan seharian itu aku makannya tuh beli gitu karena memang nggak bisa masak gitu. Sebenarnya tadi aku tuh mau masak sayur labu putih ya teman-teman, cuman karena anak aku manggil-manggil terus dan takutnya nanti lagi pertengahan masak aku dipanggil terus, aduh emosi juga gitu kan ya, karena ada suami aku masa nggak bisa handle anak gitu kan. Jadi ya udahlah, aku putuskan untuk nggak masak, akhirnya kami beli gitu teman-teman. Kita aja yang orang tua tuh kadang moodnya itu nggak nentu ya teman-teman, apalagi kalau lagi perempuan lagi mau ada tamu gitu kan, pasti moodnya juga nggak nentu. Jadi ya udah aku kayak mikir, ya udah anak aku juga namanya anak kecil gitu kan, kadang lagi kadang hari ini rewel, kadang besok nggak rewel, kadang pagi nggak rewel, sorenya rewel kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, nikmatin aja, namanya juga anak-anak gitu, namanya anak kecil gitu ya teman-teman. Kita masih belum paham gitu maunya dia apa gitu, dia cuma bisa nangis, tantrum gitu aja. Memang kita emang harus banyak sabar kalau menghadapi anak kecil gitu ya teman-teman.
Tapi memang ya teman-teman, untuk anak aku ini dari dia pertama kali lahir itu teman-teman, dia itu susah banget untuk tidur gitu. Jadi kalau misal ada suara berisik dikit aja dia pasti kebangun. Itu emang dari bayi ya teman-teman, sampai sekarang itu kalau misalnya ada suara motor gitu lewat depan rumah, dia tuh pasti kayak kebangun gitu. Makanya aku selalu setelin murotal kayak gitu, ataupun sholawat gitu ya teman-teman, ataupun ya saksofon kayak gitu, supaya dia nggak dengar suara lain selain yang aku setelin gitu teman. Dari bayi dia kayak gitu teman-teman. Jadi aku kadang agak apa ya, kadang kalau misalnya ada tamu atau temen itu aku tidak menyarankan suami aku ataupun teman-teman aku untuk datang itu kayak siang hari gitu teman-teman. Lebih baik itu malam, anak aku itu tidur itu bisa nyenyak gitu, meskipun kita suaranya tuh agak keras kalau ngomong. Semuanya juga beda-beda ya teman-teman, beda anak, beda karakter ya, beda sifat gitu ya teman-teman. Dulu mungkin sebelum aku itu, nggak apa-apa ya teman-teman aku ceritain ya, dulu mungkin ya sebelum aku punya anak, sebelum aku nikah terus punya anak, aku kadang misalnya gitu ada anak kecil ngamuk-ngamuk kayak gitu mukul ibunya gitu, aku kadang suka nyebut ih kok nakal kayak gitu. Tapi setelah aku jadi ibu itu aku ngerti gitu, kita nggak boleh ngomong anak itu nakal gitu, karena apa ya, ya itu ada apanya ya teman-teman, ya masanya dia untuk seperti itu gitu kan ya teman-teman. Jadi aku kadang ya kalau misalnya ada anak kecil yang lebih misalnya entah itu lebih aktif dari anak aku berusaha untuk nggak ngomong gitu ya teman-teman. Maksudnya ya setiap anak itu punya itunya masing-masing lah gitu. Tapi aku memang sadar ya teman-teman, kalau anak aku tuh emang super aktif, juga kadang rewelan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kenapa kenapa akhirnya aku tuh kalau misalnya mau pergi-pergi itu nggak pernah mau gitu ya teman-teman, kalau misalnya nggak bawa suami aku. Bahkan kadang bawa suami aku aja aku masih pikir-pikir kalau mau keluar gitu, karena anak aku itu pertama dia tuh nggak bisa bertahan lama di satu tempat itu, mungkin juga nurun sifatnya kayak aku gitu. Terus juga kadang apa ya, ya ngamukan gitu lah teman-teman. Dulu mungkin sebelum aku jadi ibu ya teman-teman, kalau misalnya ada anak kecil mukul anak, mukul ibunya terus ngamuk-ngamuk gitu, aku mungkin bisa bilang kok nakal banget gitu ya. Tapi setelah jadi ibu aku tuh paham gitu, ternyata anak itu ya ada masanya kayak gitu tantrum terus ngamuk-ngamuk kayak gitu, mukul, bahkan mukul ya teman-teman. Meskipun orang tua nggak ngajarin tuh, kadang anak memang ada masanya untuk pukul, buang-buang barang gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang suka cerita ke suami, takutnya aku yang nggak bisa terima ketika ada orang itu ngomongin anak aku atau keluarga aku ya teman-teman. Jadi itu yang kadang buat aku untuk nggak keluar-keluar gitu, takut akunya itu nggak siap gitu. Maklum lah ya teman-teman, namanya juga emak-emak, apalagi aku juga ibu ibu muda gitu ya, ibu baru yang baru punya anak, jadi takutnya terlalu baper gitu kan. Ya bukan berarti anak aku nggak punya kekurangan ya teman-teman, pasti punya kan, setiap manusia punya kekurangan ya teman-teman. Tapi terus terang aku akuin juga kok teman-teman, kalau anak aku tuh apa ya, suka rewelan kayak gitu, terus suka ya tantrum kayak gitu ya teman-teman. Jadi akunya sih yang lebih membatasi gitu untuk nggak apa ya teman-teman, nggak terlalu berinteraksi gitu sama orang-orang gitu. Khawatirnya juga orang-orang itu nggak nyaman misalnya anak aku tuh main sama anaknya kayak gitu. Nah aku tuh berharap nanti kalau misalnya di Lombok itu kan aku juga punya anak ya teman-teman, anak dari ipar aku gitu kan. Aku tuh berharap dia tuh malah mau tinggal sama aku gitu, supaya anak aku tuh punya teman. Karena anak aku yang di Lombok itu, maksudnya anak ipar aku itu, dia punya teman banyak gitu kan. Maklum lah ya kan, kalau tinggal di kampung tuh banyak teman ya teman-teman. Sedangkan anak aku tuh nggak punya teman gitu, cuman main sama kami aja gitu. Anak kecil di sini tuh jarang keluar juga kan. Sedangkan anak aku tuh setiap pagi keluar ya teman-teman. Sebelum suami aku tuh kerja, itu rutinitas mereka itu adalah jalan-jalan pagi gitu. Tapi kalau misalnya suami aku sore pulangnya lebih awal, mereka juga akan jalan-jalan gitu. Cuman kalau misalnya pulangnya telat ya udah nggak jalan-jalan. Tapi untuk setiap pagi tuh pasti gitu jalan-jalan. Jadi mungkin dia itu apa ya, ya kesepian aja mungkin ya. Jadi makanya tantrum terus ngerewelan kayak gitu. Mungkin ada dari teman-teman semuanya yang sama kayak anak aku dan bisa ngasih tips dan saran ke aku ya teman-teman, supaya anak itu kayak nggak ngamukan. Terus kadang aku juga kewalahan ya teman-teman untuk gendong dia, untuk ngatasin dia gitu. Atau mungkin juga ada teman-teman yang perasaannya sama kayak aku gitu ya, untuk membatasi apa ya, untuk nggak bergaul gitu. Bukan nggak bergaul ya teman-teman, aku tuh khawatir aja mereka nggak nyaman gitu sama anak aku gitu teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman, aku tuh sambil aktivitas sambil curhat-curhat kayak gini gitu ya, soalnya aku juga bingung mau bahas apa kalau misalnya aktivitas aku tuh lagi cuci piring kayak gini. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman untuk cuci piringnya. Nanti aku lanjut mau cuci baju, cuman gak aku videoin karena ini tuh udah mau azan maghrib ya teman-teman. Jadi aku cuman apa, sampai di sini aja gitu videonya. Aku ucapin terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang selalu support channel aku, yang selalu nontonin video-video aku. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.